Saudara, sebuah jembatan yang menjadi tempat warga desa Sarapeyang, Tanah Toraja bergantung untuk aktivitas sehari-hari, kondisinya sudah tidak layak. Pada jembatan penghubung desa yang nyaris putus untuk beraktivitas. Kondisi ini membahayakan nyawa, saudara. Jembatan penghubung antar desa Lembang Sarapeyang dan Kelurahan Rembon, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan untuk sementara ditutup. Kondisi jembatan gantung nyaris putus dan membahayakan warga yang akan melintas. Kayu alas jembatan lapuk, sementara banyak bagian tengah jembatan jebol. Rel pegangan jembatan juga sudah tidak layak digunakan karena banyak yang patah. Namun meski sudah ditutup, masih ada saja warga yang nekat melintas. Menurut warga, jembatan ini mempersingkat akses beraktivitas, sebab jika melewati jalan lain, warga harus menempuh waktu lebih lama. Nggak mati, soalnya mau bawa beras atau bahan-bahan setengah mati Ci. Apalagi kalau anak sekolah kasihan sekali anak sekolah lewat kalau bergantung-gantung betul dia itu. Harapan kita itu maunya cepat diperbaiki. Selama belasan tahun, jembatan gantung yang jauh dari kata layak ini menjadi jalur penghubung warga desa untuk bekerja di ladang hingga dilalui anak-anak untuk bersekolah. Melihat kondisi jembatan yang kian tidak layak, warga sempat menyampaikan hal ini ke pemerintah. Namun hingga kini belum ada realisasi. Sudah 15 tahun. 15 tahun begini? Dibuat ini. Terus selama rusak ini tidak pernah ada? Tidak ada. Kalau setiap musrembang dikasih masuk, tapi tidak ada realisasi. Kepala Desa Sarapeyang Haryanto mengaku biaya perbaikan jembatan cukup besar, sementara dana yang dimiliki minim. Khusus kami di Lembang memang kami kendala di anggaran dan juga jembatan ini adalah jembatan penghubung antara Kelurahan Rembon dan Lembang Sarapeyang. Jadi kami agak dilema untuk membangun dan terlebih khusus dana kami minim. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jembatan gantung demi keselamatan bersama. Amran Amir, Kompas TV, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanah Toraja, Kabul Palipangan, mengatakan jembatan penghubung antar desa Lembang Sarapeyang dan Kelurahan Rembon yang rusak akan segera diperbaiki. Diharapkan perbaikan segera selesai sehingga tidak membahayakan warga. Kami sudah diperintahkan oleh Bapak Bupati untuk meninjau jembatan dimaksud dan sudah kami tinjau serta melihat kondisinya seperti apa di lapangan. Kita harapkan bersama jembatan ini dapat segera kami kerjakan sehingga dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana warga desa Lembang, Sarapeyang, dan Kelurahan Rembon, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan beraktivitas di tengah ketidaklayakan jembatan yang nyaris putus? Setelah jembatan ditutup, apakah sudah ada kabar baik untuk warga tentang perbaikan jembatan penghubung desa ini? Saya berbincang dengan Kepala Desa Sarapeyang, Haryanto, dan Kepala Bapeda Kabupaten Tanah Toraja, Yunus Sirante. Selamat malam, Pak Haryanto dan Pak Yunus, sehat ya? Ya, sehat. Selamat malam. Oke, baik. Selamat malam. Saya menyapa Pak Haryanto terlebih dahulu. Pak Haryanto, sudah berapa lama tepatnya warga harus melintas jembatan dalam kondisi rusak seperti ini? Ya, sesuai yang kami lihat dan survei kemarin itu sudah sekitar 10 tahun. Tadi kami mewawancara seorang warga bernama Peter Sule. Pak Peter ini menyebutkan bahkan 15 tahun, Pak Haryanto. Ya, sempat ada memang pembenahan kemarin dari pemerintah daerah berkoordinasi dengan NPM tahun 2012 kemarin diperbaiki. Tapi saat ini memang sudah tidak layak lagi karena dia berlantai kayu, Ibu. Oke, nah saat ini kondisinya berarti ditutup ya Pak ya? Nah, kemarin memang kami koordinasi dengan pemerintah daerah bersama dengan Kodim. Sebenarnya kami mau benahi, tetapi setelah kami di lapangan memang sudah
memang tidak layak untuk dibenahi kembali. Jadi harus diganti total, Ibu. Oke, harus bikin jembatan baru ya. Nah, Ya, betul. saat ini kalau kondisi jembatan ditutup lalu belum ada perbaikan, bagaimana cara warga beraktivitas untuk menghubungkan dua desa ini? Ya, untuk saat ini, soalnya bukan hanya Lembang Sarapiang saja. Yang melintasi jembatan ini ada 3. Lembang Sarapiang, Lembang Limbong, dan Kelurahan Talion, terlebih khusus anak sekolahnya. Jadi untuk sementara kami tutup dan kami mengarahkan ke jalan utama lewat Kokang, Ibu. Oke, perbedaannya seperti apa kalau dibandingkan antara warga dari 3 desa ini melewati jembatan dengan harus melewati jalur yang lainnya? Ya, untuk perbandingan sebenarnya lebih sangat dekat untuk jalan ini. Soalnya kemarin ini jembatan ini hanya sebagai jalan penghubung dan jalan pintas saja buat masyarakat dan anak sekolah. Tetapi setelah kami survei dan melihat kondisi yang ada, memang sudah dijadikan jalan utama buat adik-adik kami yang bersekolah di Kelurahan Rembon. Jadi untuk perbandingan jarak itu, perbandingannya 1 kilo. Baik, Pak Yunus, apa yang bisa Anda sampaikan soal kondisi jembatan ini? Karena bukan lebih dari 10 tahun kondisinya sudah buruk sekali begini, Pak Yunus. Ya, terima kasih. Selamat malam pada kita semua. Tentunya apa yang menjadi bagian keluhan masyarakat, kami dari pemerintah tetap akan menjadi bagian bahwa itu adalah merupakan program yang persegera harus kita lakukan. Sekalipun ini adalah status jembatan jalan desa yang boleh dikata dalam tahun 2013 ini memang sudah dilakukan pembenahan oleh dengan dana PNPN. Nah, oleh karena itu untuk kegiatan ini setelah kita mendapat dan melakukan evaluasi dan juga untuk monep di wilayah, tentunya kita sudah mengidentifikasi bersama Dinas PU dan kami akan persegera untuk melakukan perbaikan dalam rangka untuk pemeliharaan jembatan. Kondisi jembatan masih memungkinkan dalam rangka untuk pelaksanaan operasional, namun pemeliharaan persegera kita lakukan karena untuk menyangkut masalah lantai dan balok-balok. Tapi tadi Pak Haryanto bilang katanya sudah tidak layak, Pak, harus diganti total karena landasannya berupa kayu sudah lapuk. Ya, justru itu masuk di dalam kita upayakan, memang itu masuk di dalam pemeliharaan. Jadi dalam struktur jembatan tentunya kita melihat identifikasi mana yang harus tidak bisa mampu untuk dilanjutkan, mana yang masih bisa untuk dilakukan pemeliharaan. Tetapi dengan identifikasi yang dilakukan oleh Dinas PU dan telah kita berkoordinasi, tentunya itu harus persegera kita lakukan dan tidak terlalu lama. Kita harapkan nanti di dalam bulan Juni, saya kira sudah bisa dapat dilalui oleh masyarakat. Saya tidak terlalu familiar dengan istilah-istilah yang digunakan dalam birokrasi. Ya. Tetapi kalau dari Pak Haryanto tadi bercerita bahwa memang kondisinya jembatan sudah sangat rusak, sudah harus diganti begitu. Tetapi Pak Yunus menggunakan istilah perawatan ya Pak ya, atau pemeliharaan. Nah, kita istilahkan pemeliharaan itu artinya apakah hanya sekedar diperbaiki saja atau sesuai dengan permintaan masyarakat untuk keamanan seluruh warga akan diganti baru secara total? Tentunya kita melihat dari segi struktur. Jembatan itu kita harus lihat dari struktur yang ada. Dan dari kondisi yang ada, kita sudah mengidentifikasi bahwa harus kita selesaikan lantai yang memang tidak layak untuk harus dan membahayakan bagi masyarakat. Kemudian juga beberapa balok-balok yang harus perlu selesaikan. Tetapi oleh karena ini jembatan gantung, tentunya kita sudah mengidentifikasi tentang sekelilingnya. Apa yang merupakan bagian yang masih bisa dipertahankan, tentunya kami akan melihat bahwa itu masih layak untuk dapat dilanjutkan.